Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur serta dua nikmat yang teramat besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Dengan asbab nikmat yang Allah berikan kepada kita, siang hari ini kita dapat bersimpuh di hadapan Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Rangkaian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya yang istiqamah dengan syariat beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Kalau takwa sudah bersemayam dalam jiwa kita, kalau takwa sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, kalau takwa sudah kita buktikan dimanapun kita berada, insyaallah segala urusan kita fid dunya wal akhirah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, kondisi saat seperti ini bangsa dan negara Indonesia masih rawan atau masih terkena musibah yang namanya virus corona. Namun kita sebagai umat Islam jangan terlalu takut yang berlebihan. Jangan terlalu khawatir yang berlebihan. Karena itu menyebabkan akan kembali pada diri kita masing-masing. Makanya sering saya sampaikan di mana tempat, di mana majelis, di mana peringatan-peringatan acara-acara baik ketika bulan suci Ramadan ataupun yang lainnya, sering saya sampaikan bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Kalau kita yakin dan husnuzon kepada Allah, Allah berikan sehat wal afiat insyaallah. Dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, insyaallah Allah berikan sehat wal afiat. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala sudah menyatakan, ana inda zanni abdi bi, saya bagaimana prasangka hambaku saja. Kalau kita selalu berprasangka baik kepada Allah, Allah akan baik kepada kita. Tapi kalau ada rasa khawatiran yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, mohon maaf, pada akhirnya itu akan menyerang dirinya, kepikiran terus kemana-mana tidak berani, pada akhirnya sakit dengan sendirinya saudara. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib ar-Ratib, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin selamat dari musibah dimanapun kita berada, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sudah menukil dalam kitab Ratibul Haddad yang sering kita baca. Dan ternyata itu dikuatkan oleh hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Man qala bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim fi awwalil
yaumihi wa fi awwali lailatihi salasa marrat. Kata Rasul, barang siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, setiap hari pagi dan sore salasa marrat 3 kali, lam yadurruhu syai'a, maka Allah cegah dirinya dari segala musibah penyakit bala. Kapan? Fi dzalikal yaum wa fi tilkal lailah, di hari itu dan di malam itu, saudara. Dan ini sudah terbukti ketika Khalid bin Walid Asadullah, seorang pejuang khalifah di zaman Rasulullah, seorang pejuang pemimpin perang, ditahan oleh orang kafir Quraisy. Saat itu Khalid bin Walid sendirian ditantang oleh kafir Quraisy, wahai Khalid bin Walid, siapa yang akan menolong kamu? Dengan lantang dan yakin Khalid bin Walid mengatakan, Allah akan menolong kami. Kata orang kafir, kalau memang Allah ada, kalau memang Allah akan menolongmu, minum nih air. Diberikan Khalid bin Walid sebuah gelas dengan berisi air, yang berisi air tersebut adalah racun. Yang mana racun tersebut ketika diminum akan hancur dan mati binasa orang tersebut. Tapi keyakinan yang luar biasa daripada Khalid bin Walid, ketika diberikan air tersebut, diambil oleh Khalid bin Walid dengan seraya mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan izin Allah, dengan i'tikad yang mantap, dengan keyakinan yang luar biasa kepada Allah, air yang tadi berisi racun berubah menjadi air putih. Khalid bin Walid tidak berubah apa-apa, seperti hanya biasa beliau. Ini kembali keyakinan kita, hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bahkan dalam kitab Ratibul Haddad pun dikatakan, kita sering membaca ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najina mimma nakhaf. Suatu bentuk doa yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad sahib Ratib, yang dinukil dalam kitab Ratib al-Haddad, yang sering kita baca di mana majelis dimanapun kita berada. Di masjid, mushola, di salat maghrib, itu sering kita baca. Apa maknanya ya amanal khaifin? Ya zat yang memberikan keamanan bagi orang-orang yang dalam ketakutan. Aminna mimma nakhaf, berikanlah keamanan kepada kami, mimma nakhaf, dari apa-apa yang kami takuti. Kalau saat sekarang manusia takut dengan yang namanya virus corona, takut karena musibah dan lain sebagainya, maka termasuk doa tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf, ya zat yang maha memberikan keamanan kepada kami, sallimna mimma nakhaf, berikan keselamatan kepada kami ya Allah, mimma nakhaf, dari apa-apa yang kami takuti. Ya amanal khaifin najina mimma nakhaf, ya zat yang maha memberikan keamanan, tolonglah kami daripada apa-apa yang kami takuti. Dan inilah yang dibawa oleh ulama-ulama kita, inilah yang dibawa oleh para sahabat salafus saleh, para ulama, para habaib. Jadi ketika ada suatu musibah, mereka tidak terlalu panik, mereka tidak terlalu ketakutan, mereka tidak terlalu kegelisahan. Kenapa? Mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Fama sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu yang terjadi Allah kehendaki maka terjadi, dan sesuatu yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. La haula wala quwwata illa billah. Maka dari itu ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar rumah sudah menyerahkan diri kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Selalu kita berdoa, berselawat sepanjang jalan, beristighfar sepanjang jalan, baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru sepanjang jalan. Ditambah lagi oleh Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, zat yang maha melindungi manusia, min syarri ma khalaq, daripada keburukan-keburukan yang Allah telah ciptakan. Semua ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita husnuzon sama Allah. Kita yakin kepada Allah.
Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat. Diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, orang-orang yang kita cintai terhindar dari musibah yang namanya corona. Dan kita yakin husnuzan kepada Allah, corona sudah mudah-mudahan telah hilang di tengah-tengah kita, diangkat oleh Allah secepatnya di permukaan bumi ini sehingga kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsana mawa'id syafiyah. كلام من لا تخفى عليه خافية والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم تقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو غفور رحيم.